Jelas. Jelas Kak? Jelas Kak. Ada noise nggak di belakang saya? Enggak sih Kang. Enggak ya, cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat siang ya. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan jumlah orangnya banyak banget, 73. Alhamdulillah hari ini kemarin sama Mbak Novi, apa kabar Mbak? Makasih udah ngundang di sini kegiatannya. Keren banget, barusan juga disampaikan tentang monopoli game ya. Alhamdulillah permainan zaman dulu sampai sekarang. Tentang belajar bagaimana mengelola keuangan. Selain monopoli ada juga kayak misalnya cash flow quadrant. Itu juga bagus buat dicoba sama teman-teman. Tentang bagaimana pengelolaan aset, uang, investasi, kayak gitu penting ya. Emang akan ada sedikit perbedaan. Kalau background saya tadi sempat ke sini ya, kelihatan tuh tadi di CV-nya. Saya cukup kiblatnya mungkin saya hidupnya ke ekonomi Islam, saya ke ekonomi syariah. Kalau misalnya monopoli, gitu kuadran, mungkin kita kenalnya dengan kapitalisme ya. Kapitalisme itu kan tujuannya untuk maximizing shareholder wealth. Jadi kita berusaha memaksimalkan nilai kesejahteraan dari para pemegang saham. Kalau ekonomi Islam ada sedikit perbedaan lebih signifikan, yaitu maximizing distribution of wealth. Jadi memaksimalkan distribusi kekayaan sehingga terjadinya adalah pemerataan ekonomi. Nah ini akan sangat menarik kalau kemarin kita diskusi tentang survive di masa pandemi ya. Apa sih yang memang bakal bisa kita lakukan selaku person gitu ya. Tapi sebenarnya saya boleh tahu dulu nggak? Kalau di sini banyaknya wirausaha atau bagaimana? Boleh berkomentar di sana? Iya, belum Kang. Oh, belum. Mau Belum. ya nggak apa-apa. Namanya ya. Nggak lebih baik daripada karyawan, enggak. Karyawan atau lebih jelek dari wirausaha? Ya juga. Yang paling baik siapa? Yang paling bertakwa. Ya kita lanjut ya. Fokus kepada survive di masa pandemi ini saya cukup mengamati beberapa rekan kita, beberapa klien kita emang bakal rasa banget ke dampak dengan adanya COVID ya, adanya COVID ini. Per hari ini pun kan kejadiannya makin terus nambah ya. Petani terus nambah, entah kapan ya akan selesai sih gitu. Industri juga banyak yang terdampak. Nah ini bagaimana sih treatment kita juga untuk menyikapi hal-hal mempersiapkan apa ya di pasca pandemi ini nih. Orang-orang udah mulai greget pengen mulai usaha, orang-orang udah pengen keluar rumah, udah nggak tahan nih untuk usaha, untuk bekerja dan lain-lain. Tapi ya kita lihat bagaimana sih yang bisa kita lakukan dalam mengelola keuangan. Boleh di next slide-nya. Nah ini ya. Jelas, suaranya agak kurang jelas Kak. Oh suara saya nggak jelas. Kalau sekarang jelas. Agak kurang. Coba ya. Sekarang cukup jelas. Halo. Halo, masih kecil, agak kecil gitu sih. Cuman jelas. Masih kecil ya. Saya coba pakai headsetnya sebentar. Sebentar ya, maaf. Kalau sekarang cukup jelas, Kak? Cukup jelas Kak.
Cukup jelas ya, alhamdulillah. Per hari ini cukup banyak ya ininya kejadian kasus barunya sampai tambahannya 1.700. Dan totalnya udah lewat nih dari Cina. Saya sangat kaget waktu kemarin lihat di channelnya Asumsi, Cina pun terlewati kalimatnya dengan ilustrasi balapan sepeda. Ini ya apakah ini juga menyindir ya, karena sekarang lagi banyak banget musim sepeda ini, apakah menyindir atau gimana ini? Tapi ketika Indonesia lebih dari Cina ini penting banget. Dan ketika kita mau membicarakan perbaikan ekonomi, ternyata kondisi masyarakat kita emang ya ini nyata sebenarnya, ini nyata banget adanya COVID, adanya ekonomi yang turun ini ya ini nyata. Dibandingkan negara-negara lain, ya Indonesia lah yang sebenarnya proyeksi COVID-nya agak sulit ya diinginkan. Tapi ya kita bukan ngobrolin itu karena saya pun bukan ahlinya di situ. Boleh di next. Ini adalah boleh di next deh, punten. Ini adalah potensi industri yang memang jatuh. Semua memang industri yang berkembang ya. Yang sebelah kiri itu yang jatuh itu tourism itu pasti jatuh, penerbangan. Walaupun sekarang udah mulai dibuka lagi penerbangan. Tourism juga udah mulai dibuka lagi. Tapi ya inilah industri-industri yang memang kena dampak yang sangat besar sekali. Hari kemarin saya baru dari Padang juga. Kemarin terbang, ternyata pesawat juga masih menerapkan social distancing. Jadi emang kursinya itu yang tengah tuh harus nggak ada gitu, harus selang satu orang. Itu pun pasti akan ngaruh ke bagaimana ke bisnis model dari penerbangan tersebut yang asalnya kapasitasnya misalnya harusnya 60 orang, sekarang kok jadi berkurang nih. Misalnya satu row itu 6 seat, sekarang cuma 4 seat, itu kan ngaruh kepada cash flow. Sedangkan fixed cost-nya sama. Nah ini ngaruh. Nanti coba kita kupas lebih dalam dari sisi keuangannya bagaimana. Di beberapa industri juga tetap mengalami stagnan. Yang stagnan ya ada gitu kan, yang nggak terpengaruh banyak lah gitu, nggak terpengaruh banyak juga ada. Tapi ada juga yang industri yang memang benar-benar menang banget nih saat ini. Yang paling kerasa itu kan industri di medical supply and services ya. Jadi kalau kemarin itu harus rapid test. Nah, kalau mau berangkat ke airport, itu harus sudah bawa surat rapid testnya. Tes dulu 150.000. Belum lagi harus pakai masker 10.000. Dialah yang lagi berkembang sekarang industrinya. Kemudian food processing sama pusat retail itu juga berkembang sekali di awal-awal bulan Maret. Di awal bulan Maret itu orang mulai panik buying tuh. Orang mulai nyetok barang, mulai nyetok makanan, mereka panik. Khawatirnya pasokannya terganggu, khawatirnya supply chain-nya terganggu nih, rantai produksi dari produsen masuk ke distributor gitu kan, kehambat distributornya, nggak bisa masuk ke area, nggak bisa apa, akhirnya barang langka. Ketika barang langka harga naik, nah orang-orang nggak mau kayak gitu. Kejadiannya ya memang cukup cepat saja, begitu saja. Orang respon terhadap kejadian-kejadian semacam bencana itu pasti akan kayak gitu modelnya. Yang berkembang saat ini juga e-commerce. Ini adanya terjadi perubahan pola konsumsi mungkin. Perubahan pola konsumsi, pola produksi. Saat sekarang udah nggak bisa beli lagi ke tempat, sekarang mulai e-commerce. Daripada saya harus ke sana beresiko tertular dan lain-lain, ya udah akhirnya beli online saja. Sekarang alhamdulillah saya pun sekarang seringnya beli online sih. Selain mudah juga yang mengurangi resiko dari adanya bertemu orang. Nah ini boleh di next. Yang terjadi pada saat COVID itu kan cukup besar dampaknya. Pertama, potensi berkurangnya pendapatan bahkan sampai kehilangan.
Jujur ini dirasakan oleh berbagai pihak, baik dari pekerja harian semacam driver gitu ya, atau pekerja kuli bangunan, penjaga kantin di sekolah. Mereka terdampak banget sebenarnya Mas, gitu kan. Ketika kantin sekolah tutup, ngaruh nih ke toko-toko grosir. Toko grosir nggak bisa jualan juga. Lah siapa yang beli gitu kan. Toko grosir akhirnya macet. Dari toko grosir macet, distributor juga kena juga dampak. Ketika distributor dampaknya akhirnya pengangguran. Orangnya harus banyak diberhentikan karena penjualannya rendah. Akhirnya diberhentikanlah karyawan-karyawannya supaya operasionalnya tidak terlalu besar biayanya. Itu yang bisa kejadian ya. Yang kedua, tidak ada tabungan yang mencukupi. Jadi pun jadi isu besar di kalangan kita mungkin ya, yang secara hidupnya pendapatannya itu ya cukup untuk menghidupi di bulan tersebut saja. Atau bahasanya ya kuranglah, belum ini prasejahtera. Yang ketiga, ada potensi kebutuhan konsumsi bertambah karena tinggal di rumah. Nah, siapa nih yang di rumahnya jadi pasang internet? Nah, itu kan jadi kebutuhan tambahan tuh di rumahnya. Kalau lagi karyawan jadi kerja, dia jadi harus makan siang harus di rumah tuh. Jangan asal disediakan kantor, sekarang jadi di rumah. Nah, ini kan ada kebutuhan yang memang ada naik karena di rumah. 4, adanya kewajiban yang harus dibayar. Ada hutang, ada cicilan rumah, kendaraan yang itu sudah rutin dibayarkan, tapi pendapatannya berkurang, maka ini akan terdampak juga nih. Proses susah nih, jadi kredit macet nantinya akan sulit. Hal-hal ini yang memang tidak dapat diharapkan ya, yang tadi itu saat kemarin. Tapi yang namanya bencana kan kita nggak tahu bisa diprediksi atau kayak gimana gitu kan. Tapi ya salah satu yang bisa kita upayakan itu adalah ya kita punya persiapan lah ketika kondisi-kondisi terburuk. Untuk bisa bertahan itu yang pertama ya yakin sih, ini kunci nomor 1 itu katanya dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Jadi kalau jiwa kita insya Allah aman, maka ini menjadi hal penting lah untuk bisa menerima kondisi ini. Optimis dan tawakal bahwa pandemi ini adalah ujian dari Allah dan sudah pasti bisa dilalui. Tidak mungkin Allah memberikan ujian di luar kemampuan ya dari hamba-hambanya. Ini penting banget, itu nomor 1. Yang kedua, kreativitas dan inovasi itu dilakukan untuk bisa survive. Jadi kalau sebelumnya punya pekerjaan 1, sekarang misalnya nambahin nih, jualan jualan ayam geprek deh, gitu, bikinan homemade, itu dijual ke teman-temannya. Saat kemarin mah nggak ini, saya lagi bikin kopi dingin nih di rumah, jualan kopi. Nah, artinya semua hal yang dilakukan memang untuk bisa survive. Kalau misalnya sekarang suaminya yang bekerja, misalnya istrinya nggak bekerja, nah sekarang istrinya bantu suaminya. Mulai dia belajar online, manfaatin tuh jejaring online, mulai belajar online, pakai Instagramnya, pakai Facebooknya, gitu kan. Nyari rekan-rekan yang jualan baju anak, wah sini saya jualin bajunya. Semua sekarang sedang berusaha ke arah sana, gitu kan. Yang keempat, melakukan pivot ke arah produk dan jasa yang banyak dibutuhkan masyarakat. Ini tetap menjadi kunci bahwa produk itu harus ada di nilainya. Nah, ini nanti kita diskusikan di belakang. Boleh di next nih. Nah, ini sikap ketika menghadapi COVID ya. Artinya kemarin sikap kita ketika kena COVID nih, gitu kan. Gini nggak ya itu sikapnya. Nah kalau belum, maka itu bukan hal yang terlambat, tapi masih bisa kita upayakan. Yang pertama itu mencari alternatif penghasilan tambahan. Ini tetap harus dilakukan. Kemarin saya sempat ditanya bagaimana nih menghadapi resesi ekonomi, apa yang harus dilakukan. Ini jangan dulu belanja, jangan dulu ini, jangan dulu itu, jangan investasi, jangan apa. Banyak jangan-jangan ya gitu kan, tapi ya rekomendasi saya tambah penghasilan aja gitu kan. Jangan sampai ketika kita itu nahan-nahan uang gitu kan, kita lupa bahwa ada saudara kita yang kesulitan, tapi kita malah jadi takut untuk menolong. Nah saya makanya
jarang sekali merekomendasikan udah jangan investasi, jangan apa. Nah, mendingan cari penghasilan tambahan. Ayo upaya lagi, biar lagi, lebih keras lagi, biar lagi. Sehingga ketika kita tuh ada uang, ada budget lebih gitu kan, konsumsi kita terpenuhi, kita bisa nolong minimal untuk keluarga kita, keluarga terdekat, rekan-rekan kita, itu bisa kita tolong. Yang kedua, melakukan pekerjaan secara online dari rumah kalau bisa. Nah, kalau yang nggak bisa gimana? Ya pastikan bahwa terjadi resikonya tuh dikurangi lah, misalnya bawa antiseptik, kemudian hand sanitizer atau pakai masker, menjaga social distancing dan seterusnya lah ya. Tapi kalau bisa mulai dari rumah lah secara online. Yang ketiga, menyusun anggaran bulanan keluarga sederhana. Nah, ini penting kalau di rumah tangga, pastikan sudah mempunyai anggaran. Siapa? Boleh ngacung yang sudah punya anggaran tiap bulannya. Dan siapa yang tidak, silakan ditobati. Supaya ini ya. Belanja lebih fokus ke kebutuhan pokok. Nah, ini penting. Kalau yang kemarin kita masih suka jajan-jajan, hati-hati nih tabungannya terancam ini. Terancam, apalagi ada handphone baru, keluaran handphone baru, wah ini hati-hati. Nah, jadi yang ke berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5 ya, melakukan penyusunan prioritas belanja. Yang terakhir nih, menyiapkan dana darurat dari hasil sisa konsumsi. Ini yang paling sulit untuk ditahan, dana darurat. Kadang orang tuh nggak sanggup melihat ada uang di rekening tuh, aduh pengennya belanja nih. Nah, ini pastikan bahwa kita mulai sekarang, kalau kemarin belum ya mulai sekarang memastikan bahwa kita itu punya dana darurat. Contohnya saya pribadi, minimal dana darurat itu bisa menghidupi konsumsi selama 3 bulan. Misalnya untuk rumah tangga konsumsi itu 3 juta misalnya sebulan. Maka dana darurat itu harusnya ada sekitar 9 juta. Nah, dengan 9 juta itu, kalau udah ada lebih, boleh kita belanjakan. Kalau enggak, kita, perlebar lagi masa dana darurat saya dalam 6 bulan. Nah, uang segitulah yang memang harus kita siapkan sebagai dana darurat. Dana darurat ini bisa bisa digunakan untuk kondisi-kondisi yang memang di luar hendak ya, kita tiba-tiba sakit, tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba di telepon kantor pajak, misalnya ada pajak yang belum dibayar. Banyak hal yang sebenarnya harus kita coba siapkan dari segi dana darurat ini dibandingkan beli aset ya. Dana darurat itu lebih penting untuk didahulukan karena itu mengurangi resiko. Contohnya kalau misalnya kita beli aset terus kecelakaan misalnya ya, butuh uang, asetnya mau dijual. Kan tidak semudah itu, apalagi aset itu berupa tanah atau misalnya properti. Nah, itu yang kayak gitu tuh. Jadi pastikan juga aset juga, mana aset lancar, mana aset yang tetap ya, yang tidak lancar. Itu bentuk investasinya juga harus diperhatikan. Kalau misalnya ada anggaran lebih, kemudian malah diprioritaskan untuk investasi dibandingkan menyiapkan dana darurat. Nah, kalau nanya ke berbagai konsultan, pasti rekomendasinya macam-macam sebanyak berbeda. Kalau saya sih fokusnya kepada bagaimana kita tuh aman dulu secara pribadi, secara kehidupan pribadi, kebutuhan pribadi, terus kita bisa mengamankan lingkungan terdekat kita, kerabat, teman-teman, gitu kan, atau misalnya karyawan, yang itu yang harus diamankan nih kebutuhannya, baru kemudian simpan dana tersebut di nilai aset-aset investasi untuk masa depan, misalnya membentuk obligasi, membentuk saham, membentuk asuransi atau tabungan pendidikan anak, itu bisa macam-macam lah. Tapi kalau saya pasti mendahulukan itu adalah kebutuhan konsumsi, karena itu darurat sifatnya. Boleh ini. Nah, ini Fanny New for Business ini ada 3 yang bakal berubah ya, yang bakal menyesuaikan dengan new normal itu. Yang pertama, pemerintah bakal banyak intervensi sekarang.
Jadi kalau misalnya kemarin kita ambruk nih bisnis kita, pajak sekarang tuh banyak relaksasi. Kalau pajak PPh 21 ada relaksasi, PPh final ada relaksasi, PPh 21 ada relaksasi gitu kan, PPN ada relaksasi. Jadi beberapa industri yang kalau misalnya teman-teman punya bisnis gitu kan, apabila ada keringanan dari masa Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September sampai September, itu ada relaksasi untuk perpajakannya. Dari sini adalah salah satu bentuk yang memang bisa kita manfaatkan nih untuk kita bisa bangun lagi di masa ya pasca pandemi. Pandemi juga belum berakhir ya. Lalu pasca ya sambil survive inilah, untuk survive ini bisa di apa namanya, bisa kita manfaatkan fitur-fitur yang disajikan oleh pemerintah nih, insentif perpajakan salah satunya. Nah, hal-hal yang kayak gini tuh pemerintah benar-benar akan lebih apa namanya, banyak melakukan intervensi lah. Kaitan kalau pemerintah berarti kan intervensinya melalui regulasi ya, jadi melalui regulasi gitu kan. Kayak semata kalau teman-teman sekarang misalnya mau mengajukan KPR, kredit rumah, kredit mobil, kredit modal, itu pasti agak sulit nih sekarang untuk seleksinya, karena emang ada resiko juga. Nah, pemerintah inilah yang memang sengaja intervensi ke sana. Yang kedua tuh, dunia ini mengarah kepada kontak free ya. Jadi emang welcome to digital tuh benar-benar kerasa banget bagaimana orangnya akan sedikit sekali membuat perjalanan ekonomi itu dari mulai rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, kemudian penyedia jasa, penyedia apa-apanya. Mungkin mereka itu mulai nih ada apa namanya tuh, tidak melakukan kontak secara langsung gitu kan. Kemarin di salah satu rumah makan juga tuh di tol tuh, oh dia udah beli menunya sendiri misalnya, kemudian udah pembayarannya juga sendiri, saya pakai kartu debit, oh lo udah langsung insert kartu debitnya, colokin sendiri, masukin pinnya sendiri, pin mas sendiri sih ya, colokin kartunya, menunya. Nah itu udah mulai ke arah sana, artinya dia udah mulai menghindari kontak secara langsung antara entitas yang satu dengan yang lainnya gitu loh. Jadi yang antar bisnis itu udah mulai ke sana. Yang paling real itu adalah yang e-commerce salah satunya. Kemudian ada WFH gitu kan, beberapa klien saya juga WFH. Tapi tetap pekerjaan mah harus bisa selesai ya, walaupun WFH, karena tetap bekerja, work tetap. Nah, aktivitas produktivitas tetap dijunjung di sana sebagaimana mestinya. Maka muncul juga nih aktivitas penggunaan aplikasi-aplikasi berbasis teknologi ini, kayak semacam Google Drive, Trello, Spreadsheet, dan itu juga banyak. Kalau software penting yang kita pakai misalnya Jurnal, itu juga bisa. Yang itu ya memang bisa dikerjakan di rumah. Nah, yang ketiga nih yang penting, perusahaan itu benar-benar harus memperhatikan nih bagaimana bisnis model mereka bisa bekerja nggak di masa pandemi COVID ini. Karena dia harus melakukan benar-benar perhitungan semuanya ulang. Karena bakal banyak asumsi-asumsi yang sebelumnya dibuat mungkin tidak berlaku lagi ketika ada wabah ataupun nanti wabahnya setelah selesai. Maka di sini perlu benar-benar diperhatikanlah. Contohnya gini, mau nggak ya orang sekarang bakal sewa tempat di mall? Karena orang mungkin akan jarang sekali ke mall sekarang gitu. Nah, apakah bisnis mallnya akan jadi menarik ke depannya? Atau harga mall itu harga sewanya akan turun nih, karena misalnya supply demand-nya berubah. Nah, maka disitulah perlu lagi nih kita consider lagi untuk perusahaan-perusahaan yang di masa pandemi sekarang ingin survive, mereka harus review lagi strateginya, value proposition-nya, customer-nya, itu juga harus dilakukan. Boleh next. Nah ini yang terakhir mungkinnya 4 hal ini jadi kunci sih sebenarnya kalau menurut saya.
Yang pertama itu melakukan pemetaan bisnis, memastikan produk dan jasa itu sesuai kebutuhan dan aman, menghidupkan kembali permintaan pasar, belajar menyesuaikan dengan kebiasaan baru, atur perencanaan keuangan dengan ketat. Mungkin dengan bijak mungkin ya, dari judulnya bukan ketat, dengan bijak lah. Boleh di next ya. Nah, di sini penting bahwa value proposition-nya kita ini pastikan lagi nih, gitu ya. Ada yang punya produk nggak di sini? Nah, kalau misalnya ada yang punya produk, pengen jualan, mulai ini, pastikan lagi siapa customer kita yang memang ingin disasar. Pastikan customer-nya jelas. Uniknya apa nih dari produk kita? Pastikan itu tuh unik banget gitu kan. Contohnya gini, misalnya kita tanya, kamu senangnya dompet warna apa? Warna hitam. Oke, warna hitam, bahannya dari apa? Dari kulit. Fungsinya apa? Buat naruh uang aja. Terus pengen ada apa lagi? Pengennya ada kantong buat recehnya. Nah, terus kita buatkan produk sampai persis seperti yang dia inginkan. Cocok nggak itu produk dengan marketnya? Nah, pasti akan nemu kecocokan di sana. Karena itu benar-benar sangat sesuai dengan keinginan dari customer. Nah, ini yang harus kita lakukan nih. Pasarnya kita tahu, produknya pun kita tahu. Nah, di sini yang menjadi kunci. Boleh yang kedua teh? Di next. Nah, ini produk masih sesuai kebutuhan pasar dan aman. Tolong diperhatikan. Itu adalah kalau emang produknya itu kita jualan produk, ya pastikan produknya itu emang saat ini lagi dibutuhkan pasar. Beberapa rekan saya sekarang beralih profesi nih, sekarang jadi jualan masker aja yang jelas pasarnya nih. Nah, dia kan melihat tuh ada peluang, maka ya ada supply, ada demand. Standar lah supply demand itu kan menjadi hukum ekonomi ini. Ketika orang-orang minta masker, minta buah-buahan yang sehat, buah-buahan yang memang terverifikasi nih, gitu kan, bebas anti pestisida gitu ya, atau organik, itu juga bisa ditawarkan. Nah, yang ketiga, boleh di next ya. Nah, demand creation. Ini penting kalau misalnya teman-teman ingin usaha atau ingin bisnis, pastikan membuat demand-nya dulu. Pastikan bisa membuat demand-nya. Karena ketika mulainya dari produk, mungkin bisa jadi nggak cocok dengan permintaan pasarnya. Kalau ikan dikasih cacing, ya dimakan gitu. Jangan dikasih uang kalau ikan, nggak akan diterima. Itu uang, nggak berguna bagi dia. Kurang lebihnya gitulah kalau di migration. Nanti mungkin sesi tanya jawab biar lebih luas. Boleh di next ya. Nah, ini menyesuaikan dengan kebiasaan baru ya. Mulai dari SOP, prosedur, dan lain-lainnya. Pastikan mengikuti standar yang berlaku lah. Anjuran dari orang-orang kesehatan mungkin lebih paham. Nah, yang terakhir ini adalah merencanakan keuangan. Boleh di next. Nah, perencanaan keuangan itu mulai dari working capital, mengolah fixed cost-nya, efisiensi biaya kayak gimana, tanpa harus mengorbankan kualitas produk dan pelayanan, sama membuat skenario target keuangannya seperti apa nih, bagaimana kita bisa mencapai targetnya, berapa SDM yang harus dimiliki, berapa budget marketingnya, berapa ini. Nah, inilah yang memang menjadi kunci kalau teman-teman mau melaksanakan bisnis atau di organisasi, bisa menjalankan arahan-arahan seperti barusan. Nah, yang terakhir ini adalah susunan prioritas konsumsi. Jadi nanti kalau di next kalau teman-teman nanti punya keinginan, buatlah kuadran-kuadran ini. Nanti mana masuk yang penting, mana yang masuk tidak penting, mana yang mendesak, mana yang tidak mendesak. Kuadran ini digunakan nih oleh berbagai perencana keuangan supaya apa? Supaya ada rem. Jangan pengen gas terus kita tuh gitu kan, pengen punya uang belanja, punya uang belanja, punya uang belanja. Harus diperhatikan buat skala prioritasnya. Prioritasnya mana nih yang penting dan mendesak dulu. Nah, ini yang harus diisi tuh pojok kanan atas gitu kan. Dana darurat, budget konsumsi, pengadaan fasilitas kerja. Nah, fasilitas kerja penting nggak? Penting dan besar?
Ya, karena dengan itulah kita bisa generate money lagi, gitu kan. Kita bisa generate money lagi. Ada yang juga penting tapi tidak mendesak, investasi jangka panjang. Penting nggak? Penting. Tapi harus sekarang nggak? Oh, belum tentu. Karena sekarang masanya lagi COVID, satu, lagi masa resesi, lagi ekonomi sekarang. Nah, bisa jadi ini bukan hal yang tidak mendesak lah. Penting tapi tidak mendesak. Nggak harus sekarang, berarti kan ngeluarin uangnya. Tidak penting tapi mendesak nih, gitu kan. Nah, ini sebenarnya nggak penting tapi mendesak nih renovasi rumah misalnya. Kalau emang udah benar-benar membahayakan, maka ya itu harus segera diselesaikan, gitu kan. Nanti barang yang rusak, kalau barang rusak itu adalah fasilitas kerja, otomatis itu harus jadi prioritas. Tidak penting dan tidak mendesak, ya ini ada liburan, ada gadget baru, belanja barang mewah, itu nggak perlu lah. Tinggalkan dulu lah untuk masa yang sekarang. Nah, sehingga dengan perencanaan semacam kayak gini kita bisa bisa diploting nih rencana keuangan kita nih. Pendapatan kita kemarin berapa nih? 3 juta misalnya. 2 juta. Nah, diplot tuh uang-uang itu kemana? Diamplopin. Kalau istri saya tuh diamplopin tuh. Dia punya dompet ajaibnya sendiri gitu ya. Dia masukin uangnya itu kemana, untuk pos-posnya apa gitu. Jadi pos saya beli baju baru, wah itu tuh yang harus diperhatikan. Mendesak tidak? Ya, ketika ada proposal itu masuk ke saya, ditanya dulu, mendesak tidak? Masih ada yang baju lama nggak? Masih bagus nggak? Sampai akhirnya ya kita ribut dengan baju. Bolehlah di next, saya pikir via tanya jawab saja biar bisa lebih leluasa untuk bertanya. Kurang lebihnya gambarannya semacam tadi, baik dari bisnis ataupun dari personal. Saya coba gambarkan lewat catatan-catatan tadi. Semoga ada insight ya sedikit-sedikitnya apa nih yang harus dilakukan nih pasca pandemi biar bisa survive. Silahkan jika ada yang mau bertanya via moderator ya. Saya Sofi. Baik, terima kasih Kak Gilang atas materinya yang keren banget tentang survive di era pandemi kayak gini. Karena waktu untuk penjelasan materinya sudah selesai, jadi kita mulai masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini ada pertanyaan dari Kak Gita dari IAS Indonesia. Pertanyaannya, presentasi yang luar biasa sekali nih Kang. Saya mau tanya, kira-kira untuk youth organization seperti kami, hal-hal apa yang bisa diusahakan untuk mendapatkan income tambahan di situasi seperti ini ya? Bisa dijawab untuk Kang Gilang? Saya jawab langsung aja ya. Baik Kang. Oke, dari Teh Gita ya itu pertanyaannya. Teh Gita bisa bahasa Inggris. Nah, boleh dicoba-coba di beberapa situs freelancer kayak gitu. Itu bisa menerima jasa translating. Translate bisa. Itu bisa mendapat pendapatan tambahan tuh semuanya. Misalnya 1 halaman 20.000 misalnya. Kalau misalnya ada 100 halaman, kenapa dapatnya kan enak tuh. Artinya kita bisa start dengan skill yang memang kita miliki. Misalnya kita bisa desain, atau misalnya punya selera desain yang bagus gitu kan. Pakai tuh bikin poster-poster, bikin itu. Jasa-jasa freelancer itu sangat apa ya? Sangat thrill sih untuk bisa kita kerjakan saat ini gitu. Apalagi teman-teman punya jejaring yang luas, punya skill yang banyak, itu bisa banget dipakai untuk bantu-bantu. Kalau misalnya punya skillnya Excel, bisa nggak bantu-bantu? Bisa tuh. Untuk bikin pembukuan, misalnya buatan akuntansi, buatan laporan keuangan, itu juga bisa. Artinya tidak harus selalu berupa kerja formal, tapi freelance juga banyak, gitu kan. Misalnya buat foto, kalau senang foto dijual ke digital, bisa juga kita jual digital. Banyak kok, insya Allah. Allah yang ngasih rezeki, tenang aja. Semoga menjawab Teh Gita. Oke,
Oke, terima kasih atas jawabannya untuk Kang Gilang. Gimana untuk Kak Gita? Apakah sudah cukup atau ingin ditambahkan? Nah, nggak apa-apa nanti kalau mau ini bisa ditanya. Nuhun Kang. Oke. Berarti sudah cukup jelas ya Kak Gita. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Mada dari LCUB. Terima kasih Kak Gilang atas penjelasannya yang sangat membantu apalagi di saat pandemi seperti ini. Jadi saya mau bertanya berkaitan dengan membentuk bisnis di masa pandemi seperti ini. Bagaimana cara untuk menentukan keunikan yang kira-kira sesuai dengan demand pasar? Apakah dengan cara market survey atau ada dengan metode lain? Dan seberapa efektif jika melakukan dengan market survey tersebut? Untuk Ya, Kak Gilang, dipersilakan. jadi ini salah satu prinsip saya ya. Saya jualan tuh sejak apa nih ya? SMP SMA udah mulai dagang tuh, mulai jualan kue sus, donat, apa aja bisa dijual gitu sebenarnya. Tapi yang paling kerasa atau apa ya, hikmah belajarnya saya itu saya coba mengoptimalkan yang beli itu adalah lingkungan terdekat saya sebenarnya. Jadi kalau misalnya Mbak Mada misalnya punya 100 orang kontak di handphonenya gitu ya, yang biasa WA-an satu grup, jadikan mereka itu adalah customernya. Kan mereka mah bisa dijapri gitu kan, doyan makan apa, doyan minum apa. Saya mau bikin nih, mau jualan, harganya segini, oke nggak? Oke, mau nyoba gitu. Nah, boleh tuh dicoba kayak gitu. Artinya kita jangan dulu skupnya kemana-mana gitu ya. Tapi pastikan yang ada di kontak kita, satu grup WA, satu grup sekolah gitu. Itu bisa ditanya dulu mereka itu hobinya apa, senang makannya apa. Ternyata dari misalnya satu kelas itu ada 40 orang misalnya teman kita. Dari 40 orang itu, 30 orang itu senang seblak. Kenapa nggak kita bikin seblak gitu untuk memenuhi keinginan mereka nih. Tinggal kan bikin inovasi nih, seblak apa nih, value proposition yang menariknya apa. Seblaknya itu misalnya seblak instan yang bisa dibeli di stok kemudian tinggal diseduh, atau misalnya mau bikin atau jasa apa misalnya teman-teman kita semuanya tuh apa ya namanya, saya coba ngeliat nih, saya pribadi nih ya, teman-teman saya banyaknya misalnya ada arsitek, ada apa, mereka bikin bisnis arsitek semua orang-orangnya, keuangannya nggak ada. Nah, saya tawarin kan, udah keuangannya sama kita aja. Nah, itu kan dapat, pasti dapat itu, karena temen gitu kan, karena temen. Oh, daripada orang lain, mendingan bantu teman sendiri. Artinya metode market survei itu tetap dilakukan, tapi skupnya itu pastikan dari lingkungan kita, karena marketnya itu terjangkau. Daripada misalnya kita coba survei, kita tinggal di Bandung, tapi kita pengen jualan di Papua misalnya, survei ke sana jauh-jauh misalnya, bisa jadi nggak akan beli gitu. Kalau jual ke teman itu minimal dia beli itu bukan karena mau atau butuh produknya, minimal karena kasihan ngelihat kita, atau karena kita temennya, atau karena ingin membantu temennya. Nah, hal-hal kayak itu tuh bisa jadi gitu kan. Beberapa teman saya nawarin ke saya produk juga sama. Walaupun nggak butuh, oh iya bolehlah, belilah gitu. Walaupun nggak butuh, walaupun nggak pengen, ya boleh beli, saya beli aja nggak apa-apa gitu kan. Kan niat kita membantu kan. Niat kita membantu teman, memajukan usaha teman, bukan jadi diminta harga teman ya. Harga teman itu jadi murah. Salah, harga teman itu harusnya mahal. Karena kita sedang membantu teman kita. Jadi kalau ditanya metodenya, metode itu pastikan berbagai cara lah ya. Tapi market survei itu perlu. Validasi market itu penting. Karena sebelum membuat produk, ya kita harus tahu nih kebutuhannya apa marketnya. Cuman market yang mana nih? Nah, marketnya kalau bisa, kalau mau baru memulai, maka marketnya adalah teman-teman kita aja dari lingkungan terdekat. Dilihat aja
100 orang, 200 orang, 300 orang, 400 orang, adalah yang di kontak segitu, kontak handphone kita, follower kita di Instagram ada 800 orang misalnya. Insya Allah bisa itu. Ditanya satu-satu nggak akan ngabisin sebulan Insya Allah. Semoga terjawab, Mbak Maya. Oke, terima kasih untuk Kak Gilang atas jawabannya. Gimana Kak Mada? Apakah sudah cukup jelas? Oh baik Kak, terima kasih sudah terjawab. Untuk teman-teman yang lain yang mau bertanya masih ada waktu, mungkin bisa sekalian bertanya di kolom chat. Banyaknya masih kuliah? Kebanyakan masih kuliah Kak. Oh ya, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Garda, LCIPB. Terima kasih untuk penjelasannya. Saya mahasiswa yang belum memiliki tanggungan. Pertanyaannya, apakah menyiapkan dana darurat tetap menjadi kewajiban untuk menambah dana darurat ketika kemampuan dana darurat pribadi hanya cukup untuk survive 2 bulan? Dengan kondisi tersebut, apakah tetap bijak ketika kita mulai berinvestasi jangka panjang pada salah satu instrumen investasi? Ada Kak Gilang, silakan dijawab. Ya, ini Akang mungkin ya, Kang Garda mungkin. Dari IPB ya. LC IPB itu IPB ya, kampus IPB ya? Iya Kak, dari kampus IPB. Saya senang banget ketika bicara investasi dan bicara pemuda. Pemuda itu kalau punya uang, nggak usah main investasi instrumen keuangan. Investasilah kepada pelatihan. Investasilah belajar online. Bayar Coursera, dapat sertifikat. Cuma $59. Kalau punya uang, investasi itu ke situ. Ke pendidikan, skill, kompetensi. Jadi si nilai investasi itu bukan berupa materi kena inflasi loh. Tapi kalau investasinya ke pendidikan, ke skill, kemampuan, itu akan meningkatkan kapasitas kita. Itu akan meningkatkan kapasitas kitanya. Sehingga ketika kita ketemu orang, ketika ketemu kita bisnis, ketika kita lulus, kita punya segudang skill. Kita punya segudang skill banget nih. Jadi ketika mau masuk ke industri mana, oh saya udah jago Excel ini, saya udah ikut pelatihan Excel. Oh berapa SKS tuh kalau diikutin. Soalnya di kampusnya nggak belajar. Belajar aja, Tekinasi ada, Coursera ada, di LinkedIn ada. Banyak sekali platform belajar yang itu bakal ngebantu kita ketika kita beres kuliah, maka kita tuh bakal ketemu nih dunia nyatanya. Tapi ketika ketemu dunia nyata itu, kita udah punya berbagai skill. Jadi kalau misalnya dana darurat pribadi itu untuk survive, ada, ya ada, bagus, alhamdulillah, gitu kan bisa survive. Tapi tetap sebagai mahasiswa, investasi itu adalah kepada diri sendiri. Dengan cara skill, wawasan, belajar. Nanti ketika lulus, ya itulah investasinya. Yang itu bisa berkali lipat. Mau pendapatan berapa, mau gaji berapa, mau bentuk usaha sendiri, mau kerja ke multinasional company. Itu tergantung skill kita. Kalau misalnya kita sekarang investasi, misalnya gitu ya, pendapatan mahasiswa, saya anggapkan misalnya average ya, berapa sih dia bisa beli saham? Berapa sih dia beli saham? Nggak akan jadi berapa misalnya, maksudnya pendapatannya nggak akan seberapa dibandingkan dia investasikan ke sertifikat pelatihan, dia dapat skill, besok kerja dia udah bisa start pendapatan dia. Kalau saya cenderungnya gitu, Kang Garda, semoga walaupun misalnya sekarang hip, wah gue saham nih investasi itu enggak, saya sih nggak tertarik dengan investasi instrumen keuangan. Investasi itu kepada diri, kepada rekan-rekan, dibagikan. Semoga terjawab ya. Terima kasih atas jawabannya untuk Kak Gilang. Bagaimana untuk Kak Garda? Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih banyak Kak Gilang. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Ray, LC Unram. Terima kasih banyak materinya Kak, sangat bermanfaat banget.
Tadi kakak menyebutkan freelancer itu real banget peluangnya. Nah, masalahnya kita sedang physical distancing, sedangkan customer butuh freelancer yang bisa dipercaya. Saya belum pengalaman freelance nih, Kak. Pertanyaan saya, pemasarannya bagaimana? Bagaimana cara kita mendapatkan pelanggan dari awal? Apa kita mulai dari teman yang paling dekat? Terima kasih. Kepada Kak Gilang, dipersilakan. Iya, betul. Itulah problem anak muda saat ini ya. Betul kan, pengalaman nggak ada, mau kerja syaratnya harus berpengalaman. Apalagi ada physical distancing, gitu kan banyak variabel-variabelnya. Maka ya start tuh dari sekarang sih. Teman-teman lagi kuliah, mulailah gitu kan, punya porto, mulai bentuk portonya. Saya juga sama waktu kuliah, saya sama bikin porto, saya ada pekerjaan juga, saya udah ada tanggungan malah gitu. Mulai itu pasti dari teman terdekat. Pastikan kitanya punya skill, apa yang mau ditawarkan. Kan biasa nih gitu kan. Contoh waktu kuliah itu saya jualan domba waktu kurban. Nah besok kurban kan. Dulu saya jualan domba. Gimana caranya gitu kan. Edukasi dulu nih orang tuh. Oh ini kurban nih keutamaannya kayak gini loh. Bagaimana kita tuh bisa memberikan pengorbanan yang terbaik nih. Demikian gitu kan. Akhirnya orang itu tuh mau punya keinginan untuk berkurban. Oh saya mau beli, soalnya udahlah saya ngerti nih keutamaan saya mau kurban nih. Akhirnya dia mau berkurban gitu kan. Belinya ke orang lain. Kenapa kayak gitu? Karena saya tidak mengenalkan. Saya jualan hewan kurban kan. Nah kalimat itu kan penting kan. Kita coba edukasi pasar, belinya ke orang lain kan kayak gitu. Tapi kita edukasi pasar, tapi pun kita tuh statement kita bahwa saya menyediakan nih hewan kurbannya. Nah, saya menyediakan itu kan adalah kemampuan yang bisa kita jual sebenarnya mah. Nah, sekarang Kang Rey misalnya nih mau jadi freelancer, apa yang bisa dijual? Contohnya bisa bahasa Inggris, translator. Apa yang harus dicari berarti? Carilah orang-orang yang memang mau skripsi misalnya. Carilah orang-orang yang misalnya lagi tesis kan harus bahasa Inggris misalnya. Kalau skripsi masih bisa bahasa Indonesia ya. Carilah misalnya orang-orang yang mancanegara misalnya yang pengen translate ke bahasa Indonesia. Ya bisa macam-macam caranya gitu. Tapi yang pasti tetap dari paling dekat. Bahkan bisa jadi saya nggak dibayar dulu juga nggak apa-apa ya buat dapat porto. Itu juga bisa banget gitu. Kalau emang niat ke arah sana dan skill kita itu pengen kayak gitu, beberapa rekan kita juga yang freelancer itu banyaknya kayak gitu. Ya udah sok saya bantuin dulu, nanti tiba-tiba dijadiin porto aja. Oh saya udah ngerjain untuk sosial media advertising via Facebook, saya ngerjain yang abnormal misalnya. Saya ngerjain yang bakso bujangan misalnya. Saya ngerjain industri-industri yang memang lagi hit juga di masyarakat nih. Bahkan saya pun sama kayak gitu. Kalau ngerjain ini, oke, saya berani kok dibayar murah juga, tapi menjadi porto yang menarik. Jadi porto yang menarik itu bisa menggait customer berikutnya. Selalu mulainya dari awal, selalu mulainya itu dari teman yang paling dekat, walaupun harganya juga kita harus bersaing aja gitu. Kadang orang ada juga ya kalau yang mengambil jasa kita karena murah, bukan karena bagus-bagus ting gitu, bukan karena porto. Tapi kalau udah punya porto, pasti insya Allah harga itu akan mengikuti harga pasar nantinya. Semoga terjawab Kang Rey. Baik, terima kasih jawabannya atas Kak Gilang. Bagaimana untuk Kak Rey, apakah sudah terjawab? Terima kasih banyak Kak, membantu baik. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Jabil dari LC Unpad. Terima kasih Kang untuk materinya yang sangat membuka wawasan kami. Izin bertanya Kang, bagaimana cara memproyeksikan bisnis agar sustain untuk jangka panjang? Silakan untuk Kang Gilang untuk menjawab. Proyeksikan bisnis sustain jangka panjang ya. Yang pasti itu market fit semuanya, bisa jualan. Jadi teman-teman saya ini banyak juga yang pelaku startup.
startup itu kadang over value sebenarnya. So, valuasinya segini, udah 10 miliar, udah 2 miliar, udah 30 miliar, udah sekian ini. Tapi kalau ngelihat cash flow atau ngelihat valuasi basisnya, akuntansinya, itu negatif, misalnya dia lagi defisit gitu kan. Defisit itu ya karena lagi investasi atau emang dia juga nggak work bisnis modelnya, kan bisa juga kayak gitu kan ya. Nah yang paling benar itu adalah perbaiki bisnisnya sehingga ya ada ketemu demand, ketemu market, produk ketemu marketnya, ada demandnya, produknya bagus berarti kan konsumer puas, consumer puas, sama customer satisfaction-nya tinggi, mereka bisa viralin, mereka kasih referensi, mereka kasih apa. Nah fokusnya ke sana aja sebenarnya untuk bisa sustain gitu kan. Sehingga ya memang produk yang bagus itu ya produk yang laku kan sebenarnya memang gitu. Percuma kalau misalnya kita bisa bikin teknologi, satu teknologi canggih banget gitu kan, dengan teknologi paling baru gitu yang paling gini paling gitu misalnya, tapi nggak ada yang beli, ya nggak bisa. Untuk seorang saintis mungkin itu penting ya. Wah ini gue pernah bikin ini mahakarya gue nih, bikin ini bikin itu gitu kan. Kalau seniman mungkin bikin lukisan nih gak akan saya jual kayak gimana pun kayak gitu. Itu kan bisa aja. Tapi kalau misalnya belum bisa dijual, ya maka itu kan bukan bisnis nih tujuannya. Kalau bisnis itu tujuannya dijual. Kalau memang pengen mencapai kepuasan pribadi, ya boleh-boleh aja gitu kan. Saya pengen bikin alat yang bikin ini, saya ya udah pokoknya saya mah senang ternak domba, mau laku mau gimana, pokoknya saya mau ternak aja. Ya itu motifnya udah bukan motif bisnis kan. Motifnya senang hobi, atau misalnya saya hobi main Lego, saya coba investasi berapa pun dibayarnya udah hobi gitu. Tapi kalau bicara bisnis maka hitungannya clear, barangnya ada jual, bisa dijual, ada keuntungan. Nah itulah yang bakal membentuk sustainability untuk jangka panjang. Dan satu yang paling pentingnya adalah inovasi, jangan sampai barang itu terus saja segitu stagnan tapi nggak ada inovasi. Saya yakin sih setiap kan ada business cycle ya. Business cycle tuh ada tuh mulai dari growth sampai temu titik mature. Ketika nggak ada inovasi, maka dia akan decline setelah titik mature itu. Jadi tetap harus ada inovasinya. Bisnis apapun. Bisnis minyak saat tahun 2000-an mungkin dia paling nomor satu di dunia. Kita bisnis minyak. Tapi saat ini perusahaan teknologi. Kalau 10 tahun depan, 20 tahun depan, apakah masih teknologi? Oh, belum tentu. Gitu. Mungkin transportasi. Mungkin apa? Nah, kan nggak tahu. Nah, tetap harus ada inovasi. Semoga terjawab ya buat mereka bisnis sustain untuk jangka panjang. Terima kasih untuk Kak Gilang atas jawabannya. Bagaimana untuk Kak Jabil, apakah sudah terjawab? Terima kasih, Kang. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk sesi ini, Kang. Jadi ini ada pertanyaan dari Kak Novi, dari IAS Indonesia. Kang Gilang izin bertanya, kalau misalnya garda dari segi perseorangan, saya izin bertanya dari segi organisasi nih, Kang. Karena situasi ini, pengeluaran kami di organisasi justru menurun drastis. Karena untuk operasional organisasi semuanya dilakukan online. Nah, menurut kakaknya dengan income yang tetap, baiknya kita ngelakuin investasi apa tidak ya untuk segi organisasi? Dan menurut Akang, bagusnya pakai portofolio seperti apa? Ya, teknologi mungkin dia dari segi organisasi. Bagusnya kayak gimana? Sebenarnya ketika pengeluaran kita sedikit, itu jadi pertanyaannya. Kalau misalnya budget nih, perusahaan punya budget nih, organisasi punya budget. Budgetnya itu 10 juta. Misalnya untuk biaya training, misalnya biaya training itu 10 juta. Kemudian realisasinya itu 15 juta. Bagus atau buruk? Over budget berarti ya. Biasanya dikatakan buruk biasanya. Biaya evaluasi keuangannya jelek. Atau under budget, ternyata biaya realisasinya itu 5 juta. Maka dikatakan apa tuh? Hemat bagus atau enggak? Enggak juga. Bisa jadi itu buruk. Budget itu adalah menjadi standar sebenarnya. Standar apa? Standar quantity yang diharapkan, standar quality yang diharapkan supaya kita tuh bisa achieve target secara keseluruhan. Kalau misalnya dibikin bisnis strateginya ya, misalnya pakai tools balance scorecard misalnya.
Itu bisa di-plan tuh dari financial, customer, internal business process, sampai kepada infrastrukturnya, di learning and growth. Nah, itu bisa dibikin turunan-turunan bentuknya budgetnya nih. Nah, ketika sekarang pengeluaran organisasi turun karena mungkin aktivitasnya jadi berkurang secara temu darat, itu kan ada terjadi, maksudnya organisasinya masih jalan nih misalnya. Jadi secara operasional tidak mengganggu sebenarnya, Mbak. Efektivitas keberjalanan organisasi tidak terganggu. Berarti kan ada pos nih, uangnya ini yang sebelumnya ada alokasinya untuk A, B, C, sekarang jadi nggak ada karena semuanya dilakukan online. Nah, apakah uang ini digunakan sebagai bentuk modal investasi nih? Pertanyaannya nanti balik lagi ke manajemen. Investasi yang diharapkan organisasi ini kayak gimana? Investasi pengen dapat uang atau investasi kepada SDM, yang SDM-nya itu bisa dapat uang lagi nantinya. Karena kalau untuk berupa investasi ke instrumen keuangan, berapa sih nilai dari bonds misalnya? Atau misalnya berapa sih return dari reksadana gitu? 8% misalnya, 9%, paling besar gitu kan, 11% paling besar. Ya segitu. Kalau investasinya 100 juta ya paling cuma dapat berapa? Dalam waktu setahun itu 11 juta kan? Tapi ketika ada budget misalnya 100 juta, kita bikin pelatihan nih anak-anak buat bikin PowerPoint yang bagus, buat bikin proposal yang bagus, buat bikin sertifikasi bahasa Inggris yang bagus. Kemudian mereka itu menjadi bagian dari tim kita, organisasi. Udah sekarang tujuannya adalah pengembangan, ketemu relasi-relasi baru, ketemu sponsor-sponsor baru, yang dengan itu tuh value-nya lebih besar. Satu, kita mengembangkan orang. Ketika dia misalnya sudah jadi alumni organisasi, dia punya kesan yang menarik. Oh, saya di sekolah ini sama organisasi saya punya kebanggaan. Nah, beda kan? Beda tuh, gitu kan. Sedangkan ketika dia di organisasi pun, dia bisa generate revenue misalnya ya. Misalnya dia bisa jebol nih 3 proposal untuk beberapa perusahaan. Karena dia udah punya kapasitas sekarang. Apalagi yang muda-muda. Yang muda ini butuh pengalaman. Yang muda-muda butuh pengalaman. Jadi kalau misalnya gitu ya, tujuannya adalah pengen dapat uang, maka kalau saya pribadi pilihnya adalah invest ke orang, sehingga orang itu tuh bisa generate revenue lebih besar dibandingkan invest kepada instrumen keuangan aja gitu kan. Tapi kalau mau ke instrumen keuangan ya boleh juga, cuman ya returnnya kecil. Kalau saya kan risk appetite-nya tinggi ya, kalau saya bisnis. Jadi mendingan ke bisnis lagi daripada ke instrumen keuangan. Semoga terjawab, Tenovi. Kalau lebih detail lagi nanti bisa panjang juga sih. Saya semoga ada momen lain yang bisa kita diskusi bareng. Terima kasih atas jawabannya, Kak Gilang. Udah dijawab sama Kak Novi, katanya siap Akang hatur nuhun. Dan karena ini waktunya juga udah habis, untuk teman-teman yang mungkin masih ingin bertanya, bisa bertanya di grup Finance Class yang insya Allah kita di situ bakal ngejawab dan bakal terus aktif di grup itu. Dan juga untuk selanjutnya, untuk Kak Gilang, terima kasih atas waktunya. Dan kami selaku dari IAS Indonesia akan memberikan token of appreciation yang akan diwakilkan oleh National Director kita, Kak Gita. Kepada Kak Gita, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Sofi, untuk waktunya. Boleh, silahkan awal mulai ditampilkan TOA-nya. Oke, terima kasih. Sebelum saya memberikan ini, saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi tentunya untuk Kak Gilang karena sudah bersedia untuk mengisi kegiatan kami hari ini. Semoga nggak kapok untuk datang ke IAS Indonesia. Juga semoga hari ini teman-teman bisa apa ya kasih feedback yang bagus juga untuk Kak Gilang. Semoga sukses terus sih, Mbak. Oke deh, amin. Terima kasih Kak. Kalau gitu ini karena kita online virtual, jadi ini saya persembahkan Certificate of Appreciation dari IAS Indonesia. Terima kasih Kak.
Terima kasih Mbak. Baik, oke. Kalau gitu boleh silakan Sofi. Terima kasih, Sof. Terima kasih Kak Gita. Teman-teman mungkin bisa dinyalain mikrofonnya, kita bisa ucapin terima kasih untuk Kak Gilang, dan kita juga ntar bakal foto bareng-bareng. Habis ucapin mungkin kita bisa untuk menyalakan kameranya. Kak Gilang. Terima kasih Kak Gilang. Bilang. Ya. Ayo kita foto yuk. Yuk, untuk teman-teman bisa nyalain kameranya, kita foto dulu. Jangan lupa nyalain kameranya ya, teman-teman. Di screenshot gitu ya. Yuk, pada nyalain kameranya yuk. Yuk, yang belum, ayo. Biar ada. Ayo, yuk. Yuhu. Oke deh, udah bisa kali nih. Ya, Sof. Udah mulai untuk di screenshot sama Kak Hana. Hitung kok. Oke, aku Aku hitung hitung ya. Semuanya boleh senyum ya. 1, 2, 3. Bentar ya. Ada lagi ya. 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Yeay, terima kasih semuanya. Nah, terima kasih banyak ya semuanya. Semoga manfaat. Semoga bisa terus mengembangkan diri. Sukses buat pesan semua. Makasih, Kak. Makasih Kak Gilang. Oke, karena kita udah sesi tanya jawab, kita akan ke acara selanjutnya. Untuk acara selanjutnya yaitu game. Jadi ini kayaknya acara yang paling dinanti-nantiin nih, selain materi. Terus gamesnya masih sama kayak minggu kemarin, yaitu kita bakal ngisi kuis, dan di sini kita juga bakal buka linknya di kolom chat atau kolom komentar, yang mana pengerjaannya selama 5 menit. Oke, itu linknya udah di-share sama Katias, teman-teman bisa langsung join. Untuk waktu pengerjaannya 5 menit ya, teman-teman. Ayo semuanya ikut, karena ini hadiahnya lumayan banget, 50.000. Bisa untuk GoFood kan? Gamenya
bakal dimulai pukul 14:43 ya. Teman-teman yang belum join bisa langsung join ke gamesnya. Karena hadiahnya lumayan banget nih untuk GoFood.
Oke, teman-teman semua. Jadi waktunya udah selesai nih, karena waktu pengerjaannya 5 menit. Kira-kira dari teman-teman udah ada yang ngerasa belum nih siapa yang bakal menang? Atau jangan-jangan udah tahu nih, oh ternyata aku nih yang menang. Gimana teman-teman, penasaran nggak siapa yang bakal menang di games di minggu kedua ini? Siapa Wah, yang siapa menang tuh, ya? Kak? Yang menang, jeng. Jadi yang menang untuk di games minggu kedua ini adalah Jeng, 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 jeng. Siapa tuh? Siapa tuh? jadi yang menang di minggu kedua ini adalah Kak Kenzi. Ada Yeay. nggak nih Kak Kenzi di sini? Yeay. Mana tuh Kenzi? Mana tuh Kak Kenzi? Bersuara dulu. Kalau tidak bersuara, gugur ya. Sofia. Ada Kak. Waduh, gugur tuh. Oh, ada. Oh, ada. Oke, Ken. Gimana tuh, Sofi katanya mau ditanya-tanya dulu Kenzinya. Oh iya, ini Kak Kenzi yang menang di games minggu kedua ini gimana Kak perasaannya menang? Dan gimana sih pas ngerjain soal-soal tadi? Gampang kah? Pas susah? Atau gimana? Gimana ya? Tadi aku juga banyak yang rada ngarang sih Kak sebenarnya. Tapi kaget juga Dih, ternyata juara satu. ngarang aja juara satu. Mantap. Iya, makasih ya Kak. Oke. Ngarang aja bisa juara satu ya, keren banget. Ya ampun. Aku kalau niat kayaknya nggak bakal juara satu.
Udah tadi, ada tadi mukanya. Ngejar. Iya, aku on kamera. Nah, Belum sampai on. Oke, congrats Kelly. Oke, karena gamesnya nih kita udah selesai nih gamesnya. Untuk teman-teman jangan khawatir kalau misalnya ini belum menang, kita masih ada finance challenge. Di situ kita milih 2 orang pemenang, yang mana dapat GoPay juga 20.000 untuk setiap pemenangnya. Teman-teman jangan lupa ikutan ya. Dan karena udah di penghujung acara, Kak Gita katanya mau memimpin jargon ya Kak ya? iya. Kak Gita. Bukan kata aku, kata Empoy. Disuruh. Dia apa ya yang itu ya, yang pemimpin ya? Ya udah. Ya udah, ayo kalau gitu teman-teman yuk ke on cam sama di unmute gitu mikrofonnya. Yuhu, ayo buka-buka mikrofon dan mukanya nih. Ibnu udah tunu ya. Udah semangat banget Ibnu. Pastinya. Oke, maaf aku tiba-tiba ke live. Teman-teman on cam semua. Yuk. Ayo, masih banyak nih yang nggak on cam. Yuk pada on cam yuk. Yuk on cam yuk. Kita jargon bareng-bareng. Yuk. Ayo, ini ada Alda, terus ada Ramadania, Fana, Nilna, Retno. Ayo on cam. Udah nih, udah on cam semua. Udah ya? Oke deh. Teman-teman masih pada inget jargon kita kan? Ingat Kak. dong Kak. Globally, ex-locally, jangan kebalik, oke? Kita mulai sekarang ya, ini yang rekam. Oh, rekam ada Kampoy. Oke deh. Kalau gitu kita mulai ya, Empoy ya? Ya. Oke deh. 1, 2, 3. Yes. Makasih Finance. Keren semua. Terima kasih semuanya. Makasih semuanya. Ya. Terima kasih Kak Gita udah mimpin jargon, dan terima kasih teman-teman udah on cam dan nyalain mikrofonnya juga. Wah, Thank you, kerasa Sof. kita udah sama-sama Kak Gita. Gak kerasa kita udah di penghujung acara nih teman-teman. Sebelum aku tutup, aku mau ingetin lagi untuk teman-teman jangan lupa ikut Finance Challenge di Instagram, dan jangan lupa juga isi form evaluasi, karena dengan kita ngisi form evaluasi itu kita bisa dapetin sertifikat untuk finance class minggu ini. Karena acaranya juga udah selesai, tadi kita udah foto-foto dan kita udah jargon, mungkin bisa aku tutup acara kali ini. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf selaku moderator. Sampai jumpa lagi di Finance Class minggu ketiga. Jangan lupa join lagi teman-teman semua. Oke, makasih Sofi. See you teman-teman semuanya. Semuanya.